membatalkan puasa misalnya, maka itu tidak ditoleransi, tidak dimaklumi, tetap kita anggap puasanya batal. Jadi sekali lagi, semua yang membatalkan puasa yang nanti akan kita bahas juga, dia baru akan membatalkan kalau dikerjakan secara sadar dan dia tahu bahwa itu membatalkan puasa, atau haram dikerjakan sebab dia berpuasa ya. Itu rukunnya itu aja, rukunnya itu. Jadi yang pertama niat, yang kedua adalah menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Supaya tidak lupa, hal-hal yang membatalkan puasa kita bahasnya terakhir. Ya, takutnya dibahas sekarang, habis itu bahas sunnah puasa, ini puasa, lupa yang membatalkan puasa. Padahal itu yang paling pentingnya kan itu justru. Jadi kita taruh di pembahasan paling terakhir, pembahasan paling terakhir. Kita mau bahas sunnah-sunnah puasa dulu. Yang pertama, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka itu setelah kita yakin bahwa sudah masuk waktu untuk buka puasa. Misal adzan maghribnya jam 6 misalnya. Menyegerakan berbuka itu bukan 6 kurang 5 sudah buka, bukan loh ya. Kalau 6 kurang 5 sudah buka padahal adzannya jam 6, batal puasanya. Nah, menyegerakan berbuka itu begitu masuk waktu buka puasa, ya dia langsung buka puasa. Itu namanya menyegerakan berbuka ya. Jadi tetap berbukanya itu di waktunya yang sudah ditentukan ya. Kemudian yang kedua adalah sahur, makan sahur. Meskipun cuma seteguk air atau kurma atau makan makanan yang sedikit, nah itu juga kita dianjurkan. Kenapa? Karena kata Nabi dalam hadis, dalam sahur itu terdapat keberkahan kata Nabi ya. Kemudian dianjurkan juga kita berbuka dengan kurma. Kalau yang suka ya, kalau yang nggak suka dianjurkan dengan yang manis-manis, madu misalnya, sirup. Kalau kita sekarang ya es teh umpamanya, itu juga dianjurkan ya. Tapi urutan pertamanya, kesunahannya itu adalah dengan kurma, Jadi kalau pun makan kurma juga dianjurkannya jumlahnya ganjil. Jadi 3, 5, 7. Kalau doyan, kalau nggak doyan ya es teh, habis itu bakwan ya nggak apa-apa gitu ya, habis itu risol apa ya nggak apa-apa juga ya. Yang penting paling nggak ngambil manisnya lah, ngambil manisnya. Saya sudah manis Ustaz, jadi saya buka sama kaca misalnya, nggak bisa ya. Semanis-manisnya tetap nggak bisa dimakan, jadi nggak bisa ya. Kemudian ketika kita berbuka puasa dianjurkan kita banyak berdoa, karena itu termasuk waktu cepat diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika berbuka puasa. Dan jangan lupa baca doa buka puasa yang sudah umum kita ketahui, Allahumma laka sumtu dan seterusnya, atau berwama wabtalatil uruq wa tabatal asir dan lain-lain. Ya insya Allah saya kira semuanya sudah tahu doa-doa itu. Silakan dibaca, kemudian berdoa sebanyak-banyaknya di saat itu. Dan jangan lupa, ini yang orang banyak lupa, ketika buka puasa tetap jawab adzan gitu. Jangan gitu langsung sikat semua makanannya, lupa tidak jawab adzan, padahal jawab adzan tetap hukumnya sunnah kan gitu. Sebagian ulama bahkan bilang wajib menjawab adzan itu. Jangan kemudian bulan Ramadan itu jawab adzan tidak libur loh ya. Ini karena ada buka puasa berarti adzan maghribnya libur dulu dan dijawab. Tetap dijawab kan bisa kan? Bisa sambil ngunyah wis gak apa-apa lah, yang penting tetap dijawab adzannya supaya tetap mendapatkan kesunahan menjawab adzan ya. Kemudian diantara kesunahannya juga adalah mandi di setiap malam bulan Ramadan. Jadi sebelum datang ke masjid untuk sholat tarawih itu dianjurkan untuk mandi. Salah satu tujuannya supaya bersemangat, seger. Jadi karena tadi mungkin habis seharian puasa terus lemas dan lain sebagainya, dianjurkan untuk mandi supaya seger. Yang kedua, memang kalau menghadiri perkumpulan-perkumpulan itu dianjurkan untuk mandi ya, supaya
Ramadan itu juga ada yang namanya sholat taraweh, itu juga jangan ditinggal. Kalau benar-benar tidak ada uzur, sebisa mungkin jangan ditinggal. Kenapa? Nggak ada lagi sholat taraweh selain di bulan Ramadan. Tidak ada kan orang bulan Muharram terus ngajak sholat taraweh, itu dituntut warga masjid itu. Tidak ada. Sholat taraweh itu adanya cuma di bulan Ramadan, dan kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri beribadah di bulan Ramadan, kata ulama maksudnya adalah sholat taraweh, maka dengan penuh keimanan, dengan mengharap ganjaran dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di antara anjurannya juga di bulan Ramadan itu adalah banyak membaca Al-Quran, kalau bisa dengan tadabbur. Jadi tetap apa, kita punya target misalnya sebulan hatam 1 kali umpamanya gitu ya, tapi tetap sisihkan waktu untuk kita itu mempelajari Al-Qurannya. Ini apa sih maksudnya, ini tujuannya apa sih, Allah memfirmankan ini atau ayat ini maksudnya gimana. Tetap harus sisihkan waktu untuk setidaknya merenungi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Kemudian di antara anjurannya juga adalah sebanyak mungkin melakukan ibadah sunnah, karena ibadah sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Kemudian di antara anjurannya juga adalah memperbanyak amal-amal soleh seperti sedekah, ya, terutama sedekah itu sangat dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan. Bahkan Nabi SAW itu digambarkan orang yang sangat dermawan, tapi beliau akan jadi jauh lebih dermawan ketika masuk bulan suci Ramadan. Ya, kemudian misalnya silaturahmi atau hadir ke majelis taklim, itu jangan bulan Ramadan libur. Majelis taklimnya mungkin beberapa majelis ada yang libur, tapi kalau misalnya ada tadarusan atau ada kultum sebelum berbuka, atau ada majelis-majelis di sore hari misalnya, sebisa mungkin kita tetap hadir. Ya, kenapa? Supaya waktu Ramadan kita itu tetap kita sibuk dengan kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anjurannya juga yang harus kita perhatikan adalah kita beribadah dengan sungguh-sungguh, terutama di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, karena kata Nabi di situ ada Lailatul Qadar. Ya. Bukan Lailatul Qadar itu di tanggal tertentu itu terus, menurut kebanyakan ulama enggak. Jadi Lailatul Qadar itu menurut kebanyakan ulama setiap tahun dia pindah-pindah hari. Ya. Intinya kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar. Orang ngasih rumus ini mau percaya monggo, enggak ya enggak apa-apa. Ada orang ngasih rumus kalau masuk Ramadan itu awal Ramadannya hari ini berarti Lailatul Qadarnya malam ini. Kalau masuknya hari ini berarti malam ke-20 sekian. Ya ada aja orang ngasih rumus gitu. Mau percaya boleh, enggak silahkan aja. Tapi yang jelas kita tidak ada yang tahu kapan tepatnya Lailatul Qadar, dan di situ banyak kebaikan. Karena seandainya kita tahu ya ramenya pasti itu doang. Ini tahun ini misalnya sidang isbat gitu ya, malam ini Ramadan tahun ini jatuh hari sekian, tanggal sekian, nanti Lailatul Qadarnya di malam ke-25 misalnya, sekalian ditentukan dari awal Ramadan. Itu terawih datang, tadarus Quran datang, nanti malam 25 baru lagi. Malam 26 udah bubar lagi. Karena pada sudah lewat Lailatul Qadarnya, bukan kincernya itu aja. Itu jangan ya. Kita pasti akan dapat Lailatul Qadar kalau setiap malam kita ibadah di bulan Ramadan. Setiap malam kita ibadah terus, nggak ada bolongnya di bulan Ramadan. Pasti salah satunya bertepatan dengan Lailatul Qadar. Pasti udah pasti. Ya. Jadi nggak usah repot-repot. Kapan Lailatul Qadar, cari info, cari bocoran, cari ini, cari itu. Terus ibadah aja setiap malam di bulan Ramadan. Salah satunya pasti ada Lailatul Qadar. Beres, selesai. Jadi kita pasti dapat Lailatul Qadar. Ya. Itu. Kemudian di bulan suci Ramadan
mengurangi hal-hal yang sia-sia. Ya, biasanya ini penyakitnya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan biasanya muncul acara-acara yang sebelumnya tidak ada. Begitu bulan Ramadan nanti muncul kuis ini, kuis itu, sinetron ini, sinetron itu, ini macam-macam. TV itu full isinya semua acara dari sahur sampai sahur besok ada terus saja. Sekurang-kurangnya loh sahur itu ada acaranya di TV. Itu ngapain itu tujuannya sebetulnya? Tujuannya sebetulnya mau nyuri waktu kita supaya waktu kita di bulan Ramadan ini tetap habis kita iktikafnya nawaitu iktikaf di depan TV habis karena sia-sia Ramadan kita berlalu begitu aja. Kita ini mungkin ada orang-orang yang tidak pernah sholat tahajud seumur hidupnya dia, tidak pernah bangun malamnya ya bulan Ramadan untuk makan sahur. Itu kan lumayan kan, dimanfaatkan untuk sholat sambil nunggu subuh, dimanfaatkan untuk istighfar, dimanfaatkan untuk baca Quran, kan lumayan daripada udahlah sahur nggak pernah bangun malam kecuali pas sahur Ramadan. Itu masih juga dipakai untuk nonton TV. TV-nya libur dulu ya, TV-nya libur dulu. Nanti ini kan sudah 11 bulan ditonton terus nih, capek kesian, biar istirahat, dia puasa, kita puasa ya. Kita puasa, dia puasa. Nanti kalau sudah mau ditonton lagi ya silakan aja lah, boleh. Tapi pas Ramadan ini sayang. Kenapa ini cuma 30 hari tapi Allah jor-joran pahala, jor-joran ampunan, macam-macam semuanya dibuka sama Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi jangan sampai kita sia-sia. Terus kalau bulan Ramadan itu ketika kita buka ataupun ketika kita sahur jangan terlalu kenyang. Jadi tujuannya puasa itu bukan mundur makan siang jadi malam, bukan. Saya kan tidak sarapan, tidak makan siang. Nanti begitu buka balas dendam semuanya di sini. Itu tujuannya puasa bukan itu. Tujuannya puasa itu mau mengendalikan hawa nafsu melalui lapar. Itu tujuan. Jadi kalau balas dendam begitu Allahu Akbar, dari Allahu Akbar maghrib sampai Allahu Akbar subuh tidak berhenti makan. Nah ini kan nafsunya kapan tunduknya, yang ada tambah kuat dia malah. Ini lebih hebat daripada di luar bulan Ramadan misalnya. Nah, jadi kita ukur ya, makan kita secukupnya aja, jangan sampai terlalu kenyang karena nanti kita akan jadi lemes. Akhirnya tidak bisa banyak ibadah. Nanti mau terawih ke masjid, aduh nanti saya tak terawih di rumah aja lah. Nah itu insya Allah tidak terawih biasa. Kalau sudah biasanya ke masjid, kok sekali nanti insya Allah saya terawih di rumah, itu insya Allah di rumah tidak terawih, besok mau ke masjid lagi, beratnya luar biasa. Nah bahkan sudah enak ternyata ya di rumah tidak terawih ya, habis makan kenyang, delosor, ini selonjoran dan lain sebagainya, udah susah dia besok mau mulai untuk ke masjid. Nah, kita jangan terlalu kekenyangan dan jangan banyak tidur. Katanya kan tidurnya orang puasa adalah ibadah. Iya, kalau umpamanya dia melek, dia maksiat, lebih baik dia tidur. Ini kalau melek hibah, ini kalau melek lihat sesuatu yang haram, ini kalau melek rasanya orang. Ini orang kayak gini mending tidur aja. Tapi kalau meleknya dia baca Quran, meleknya dia zikir, meleknya dia sedekah, meleknya dia hadir majelis taklim, ya ini mending melek daripada tidur gitu loh ya. Jadi jangan cuma 30 hari Allah tidak minta lebih dari itu. Allah cuma minta 1 bulan ini difokuskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu hal-hal yang juga kita harus perhatikan ketika kita masuk di bulan suci Ramadan. Sekarang kita masuk ke hal-hal yang membatalkan puasa. Gini, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Jadi kalau membatalkan pahala puasa itu puasanya secara fikih sah, tapi tidak ada nilainya, nol. Ya. Tapi secara fikih,
kalau ditanya, kamu punya utang puasa nggak punya utang puasa. Karena secara fikih puasanya sah, tapi sekarang nggak ada nilainya. Nah, apa aja tuh hal-hal yang membatalkan pahala puasa? Yang pertama riba, gunjing. Sudah 11 bulan kita makan dagingnya saudara kita terus, riba terus, gunjing terus. Ini 1 bulan kita libur. Jadi kan lama-lama, ternyata enak ya dari riba orang. Nanti setelah Ramadan, insya Allah kebiasaan ribanya juga hilang, mudah-mudahan. Yang kedua yang membatalkan pahala puasa itu adalah namimah, adu domba. Adu domba itu si A bawa omongannya si B ke si C, tujuannya supaya si B sama si C ini yang tadinya hubungannya baik sekarang jadi ribut. Itu namanya namimah. Itu juga menghilangkan pahala puasa. Bahkan kata Nabi di dalam hadis, la yadkhulul jannah an-namam. Orang yang suka adu domba itu tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang bisa membatalkan pahala puasa adalah al-kadhib atau dusta. Bicara bohong itu juga menggugurkan pahala puasa. Yang keempat yang menghilangkan pahala puasa adalah melihat segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menggugurkan pahala puasa ya. Terus mengucapkan hal-hal yang kotor, kata-kata kotor itu juga menggugurkan pahala puasa. Nah, kita puasa itu latihan jadi orang baik ya, makanya jangan riba, jangan namimah, supaya setelah puasa nanti itu memang jadi mudah untuk kita tinggalkan ya. Itu yang menggugurkan pahala puasa. Penting untuk kita ketahui dan penting juga untuk kita hindari selama kita berpuasa. Sekarang yang membatalkan puasanya. Jadi secara fikih kalau dia melakukan ini maka puasanya nggak sah. Ya, yang pertama murtad. Orang tengah-tengah puasa dia murtad, puasanya batal. Alhamdulillah. Ya. Jangan coba-coba murtad ya. Nggak enak, murtad itu nggak enak. Kenapa nggak enak? Karena argonya jalan terus. Jadi orang murtad itu dia umpamanya na'udzubillah murtad 15 tahun itu kok delalah habis itu masuk Islam lagi. Ini puasa 15 tahun, Ramadan 15 tahun waktu dia murtad itu harus diganti. Sholat 15 tahun harus diganti. Gak repotin. Terus gak usah murtad, malah enak. Puasanya ya normal setiap tahun puasa, sholatnya ya normal setiap hari sholat, nggak punya hutang, nggak punya tanggungan, kan malah enak. Ya. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah haid, nifas, dan melahirkan. Ibu-ibu misalnya lagi puasa ada jam 6 sore, jam 6 kurang 15 haid, puasanya puasanya batal. Kok tega betul dosa dia? Katanya Nabi, syai'un katabahullahu ala banat Adam. Kata Nabi itu adalah sesuatu yang sudah Allah takdirkan memang harus terjadi pada anak perempuan keturunannya Nabi Adam. Ya. Kemudian yang membatalkan juga tadi adalah gila. Itu juga membatalkan puasa. Orang waras misalnya habis sholat asar terus dia jelek, gila, konslet ya, batal puasanya, itu juga batal. Atau pingsan kalau dia sepanjang siang, jadi nggak ada satu saat di siang hari yang dia itu siuman, maka puasanya juga batal ya. Kemudian melakukan hubungan suami istri itu juga batal dan dosa besar. Jadi orang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan itu yang pertama dia dosa. Yang kedua dia tetap harus menahan diri dari makan dan minum. Jadi kayak orang puasa tapi tidak sah puasa. Ya. Jadi dia tetap harus menahan diri. Kemudian dia harus mengqadha setelah bulan Ramadannya habis dan dia harus membayar denda.
turun ke level yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Dan ini jimatnya beberapa menit Pak. Tapi puasanya, balasannya itu, bayarnya puasa 2 bulan berturut-turut. Sudah dapat 1,5 bulan, kok terus 1 hari besoknya nggak puasa, ulang dari nol. Ulang dari jangan aneh-aneh ya, jangan aneh. Kalau mau kawin nanti Syawal kawinnya, jangan deket-deket Ramadan, bahaya ya. Jadi dia harus membayar itu. Kalau nggak bisa bebaskan budak, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, dia kasih makan 60 orang miskin. Satu orang miskinnya kira-kira 700 gram beras ya, 60 orang, dan itu berkelipatan sesuai harinya. Misal hari ini dia jima di siang hari Ramadan, berarti dia puasa 2 bulan berturut-turut. Karena kan tidak mungkin bisa bebaskan budak kan, puasa 2 bulan berturut-turut. Besoknya puasa, lusa puasa, hari ketiga jima lagi, berarti 4 bulan berturut-turut. Per 2 hari dia jima di siang hari bulan Ramadan, ya sudah 2 bulan dikali jumlahnya dia berjima di siang hari bulan Ramadan. Wah, ini sudah lebih dari Ramadan yang pernah dia jalani seumur hidupnya dia. Benar, sudah pasti itu ya. Jadi jangan, itu juga dihindari karena itu bisa membatalkan pahala, membatalkan puasa ya, membatalkan puasa, dan konsekuensinya sangat besar. Konsekuensinya sangat besar. Kemudian berikutnya yang membatalkan puasa adalah masuknya segala sesuatu ke dalam badan melalui rongga-rongga tubuh yang terbuka. Rongga tubuh yang terbuka itu dalam mazhab Syafi'i, telinga, hidung, kemudian kemaluan depan dan belakang, itu semuanya rongga-rongga yang terbuka. Mulut ya, itu juga rongga yang terbuka, dan dia apapun yang masuk ke situ langsung menuju ke dalam badan, Jadi yang masuk ke situ itu jadinya membatalkan puasa. Tapi kalau masuknya bukan dari rongga yang terbuka, contoh kita pakai minyak wangi. Minyak wangi ini kan lama-lama nyesep ke dalam kan dia. Tapi kan melalui pori-pori. Pori-pori itu kita lihat, kelihatan nggak pori-pori? Nah ya, kita anggap itu berarti bukan yang terbuka karena dia meresap ke dalam masuknya. Terus kalau di mazhab kita itu mata ini juga bukan rongga yang terbuka. Kadang orang itu kalau pakai celak tahu ya, pakai celak ini itu kerasa di sini, itu kerasa di tenggorokan beberapa itu. Kalau pakai dia terasa di tenggorokan. Itu di dalam mazhab kita juga tidak membatalkan puasa karena masuknya bukan dari rongga yang terbuka ya. Nah, dari situ nanti muncul masalah jarum suntik. Orang kalau misalnya disuntik, apakah dia itu membatalkan puasa atau enggak ya. Jadi gini, mengenai suntik itu, yang pertama suntik itu atau infus itu misalnya ya, itu ada yang jadi pengganti makan. Jadi saya tidak makan, tapi supaya saya kenyang, saya suntik isinya suplemen sebagai pengganti makanan, itu batal. Kenapa loh ini puasa tidak makan kok terus ya tambah tidak makan tapi ganti suplemen pengganti makanan, kan sami mawon ini, sama aja ini ya. Cuman beda bentuknya aja, tidak pakai dikunyah lah gitu kira-kira. Batal. Tapi kalau misalnya bukan, ini suntik untuk pengobatan umpamanya, maka dilihat ini kalau disuntikkannya itu ke pembuluh darah. Saya ini ada obat disuntikkan lewat pembuluh darah, itu puasanya. Tapi ada obat-obat disuntikkannya ke otot, bukan ke pembuluh darah. Misalnya kalau orang itu HB-nya rendah, itu ada suntik untuk HB tapi tidak di pembuluh darah, suntiknya di otot, itu tidak membatalkan puasa ya. Kenapa? Karena pembuluh darah itu kalau ditusuk ya dia jadinya terbuka dan dia langsung
disuntikannya di pembuluh darah batal. Kalau disuntikannya di otot tidak batal ya. Kemudian yang harus diperhatikan juga misalnya air liur. Air liur itu membatalkan puasa atau enggak? Enggak ya, air liur itu enggak membatalkan puasa. Kecuali kalau air liurnya keluar dimasukkan lagi. Misalnya orang sholat Jumat bulan Ramadan ketiduran, itu ngetes. Jadi ini begitu mau ngetes kan biasanya orang bangun, itu mau ngajak betul. Ya, ini batal sekarang puasanya tidak, gitu kan. Ya, no? Kenapa sudah di luar dimasukkan lagi, jadinya batal. Ya, itu harus diperhatikan ya. Terus kalau pas bulan Ramadan ketiduran ngeces, biar ngeces nanti diganti lap malah lebih aman ya. Terus kalau misalnya pakai siwak tahu ya, tidak bawa lagi. Kalau misalnya pakai siwak itu habis dipakai kan basah. Ini kan basah oleh air liur kan? Kalau dimasukkan lagi berarti air liur dari luar masuk ke dalam, batal ya, bisa Pak. Kalau ketelan ya, bukan siwaknya loh yang ditelan, air liurnya itu kalau ketelan jadinya Pak ya. Atau ini air liur masih di dalam, nggak keluar, tapi bercampur sama sisa makanan. Tadi malam itu sahurnya umpamanya soto misalnya. Ini pas sholat subuh ini liurnya masih kerasa soto, karena masih ada bekas-bekas soto di mulutnya, ditelan. Itu namanya bukan telan air liur, namanya telan kuat soto batal. Ya. Ini ada ayam misi nyangkut di sini, dikeluarkan lewat air liur, habis itu ditelan batal, itu namanya sahur. Oh iya dong ya. Jadi kalau air liur bersih masih di dalam mulut, nggak tercampur dengan apapun, ditelan mau sak galon nggak apa-apa. Dikumpulkan sampai banyak, baru habis itu ditelan biar nggak haus, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau sudah keluar atau bercampur dengan sesuatu yang lain, itu sekarang membatalkan puasa ya. Kemudian biasanya yang suka terjadi lagi adalah kalau orang itu mandi kemudian tidak sengaja airnya masuk. Apakah ini membatalkan puasa atau tidak? Tergantung. Jadi tergantungnya itu gini. Mandi itu ada mandi yang disyariatkan, ada yang enggak. Mandi yang disyariatkan itu misalnya apa? Mandi wajib, ya. Mandi sunnah, misalnya mau Jumatan, itu kan disunahkan untuk mandi. Kalau dari mandi itu tidak sengaja ada air masuk, puasanya tidak batal. Kenapa? Karena syariat yang memerintahkan kita untuk melakukan mandi-mandi itu, dan syariat tahu resikonya kalau mandi bisa jadi ada air yang masuk. Tapi kalau mandinya ini bukan mandi yang disyariatkan, misalnya apa? Ini panas hawanya di luar, jadi mau mandi biar segar. Mandi biar segar ini kan bukan mandi yang disyariatkan. Artinya itu bukan sunnah juga bukan wajib. Kalau dari mandi seger-segeran itu ternyata ada yang masuk, sekarang puasanya batal. Kenapa? Kita sekarang tahu bahwa kalau mandi itu ada resiko air masuk, dan ini bukan mandi yang sunnah bukan, wajib juga bukan. Ya, jadi kita harus bisa membedakan itu. Termasuk misalnya kumur-kumur. Pas wudu kita kumur-kumur kan sunnah kumur-kumur. Tapi kalau orang puasa itu jangan sampai didekatkan ke tenggorokan kumurnya ya. Jadi kita kalau kumur itu normal, tidak dalam kondisi puasa, itu dianjurkan airnya itu sampai mendekati tenggorokan. Jadi kalau kita mungkin pakai gitu kan gitu ya, itu sampai di sini. Kalau lagi nggak puasa, kalau lagi puasa jangan sampai situ. Ini wudu terus sampai di sini. Nggak tahunya karena lemes airnya masuk. Batal nggak? Batal. Kenapa batal? Sudah tahu dibilangin jangan, kok nekat kan gitu, batal. Tapi kalau normal, ini bulan Ramadan, umurnya biasa, dimasukkan, diputar dikit buang, masukkan, putar dikit buang. Nah yang ketiga dimasukkan, putar, bukan yang kedua masuk ke dalam, aman. Kalau nggak sengaja loh ya. Tapi kalau ini kumurnya 3, keluarnya 2, yang satu sengaja
yang ketiga pas mau dibuat ketelan aman. Ya, aman. Kalau gini Ustaz, 1 keluar, 2 keluar, 3 keluar. Mau nambah yang keempat. Nambah yang keempat ternyata tidak keluar, malah ketelan. Batal atau enggak? Batal, karena umur 4 kali itu bukan sunnah. Yang sunnah kan 3 aja kan. Nanti yang keempat udah bukan sunnah. Kok masuk? Batal. Hati-hati ya. Tapi tetap boleh loh umur-umur ya. Jangan waduh ini selama sebulan Ramadan daripada resiko saya setiap wudu tidak mau umur. Apa daripada resiko betul ya, jangan. Tetap kita melakukan sunnah-sunnahnya supaya dapat pahala besar ya. Kemudian termasuk yang membatalkan itu adalah menyengaja muntah. Itu juga membatalkan. Atau istimna itu menyengaja mengeluarkan mani, itu juga membatalkan puasa ya, juga membatalkan puasa. Terus terkait dengan makan misalnya, makan itu atau apapun tadi yang masuk ke dalam badan kita, kalau itu karena lupa tidak ada masalah. Misal karena ini baru tanggal 2 Ramadan jadi misi lupa kita naik puasa, bangun pagi buka lemari langsung bikin Indomie jumbo 3 dimakan, minumnya teh hangat sudah kenyang baru Ramadan ini puasa saya, tapi kan lupa tadi, aman tidak batal ya, kata Nabi itu makannya bonus dari Allah ya. Pengen kita ya kalau bisa gitu ya dapat bonus setiap hari, kuat mau puasa 3 bulan juga bismillah gitu. Tapi intinya kalau lupa itu tidak masalah. Yang penting jangan dilanjutkan ya. Ini suapan ketiga. Suapan yang ketiga sudah di mulut terus ingat, ya Allah puasa saya ini. Nah ini yang di mulut jangan ditelan. Ya Allah emannya sudah di mulut ini tak telannya dulu. Wong ini ya katut lah sama yang tadi. Gak bisa yang di mulut 2 gitu loh ya, yang di mulut 2. Yang tadi yang sudah masuk pas lupa aman. Paham ya? Tapi kita ingat-ingat terus kan, kita lagi puasa ya sekali-sekali nanti kalau dapat bonus-bonus gitu ya alhamdulillah ya kan. Itu hal-hal yang membatalkan puasa yang kita harus hindari ya, harus hindari. Nah, terus ada juga masalah ini di bulan puasa itu biasanya juga suka dibahas itu mengenai imsak. Ini tidak ada imsak, dan lain sebagainya. Ini loh, imsak itu tujuannya supaya kita aman. Itu tujuannya imsak. Adzan subuh jam 4:30. Kalau kita makannya ngepres sampai 4:30 kan berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena muadzin itu adzan. Saya mau tanya ya, muadzin itu adzannya setelah masuk waktu apa sebelum masuk waktu? Setelah kan? Berarti kalau dia adzan subuhnya itu sudah masuk belum? Sudah. Kalau dia adzan subuh, berarti waktu subuh sudah masuk belum? Sudah. Adzan itu tujuannya pengumuman, i'lam, ngumumkan bahwa waktu sudah masuk. Itu. Nah, kalau kita makannya ngepres sampai muadzinnya adzan, tidak sambung. Kenapa ini sudah masuk waktu? Dan jam-jam ini, jam-jam adzan ini semuanya kalau kita tanya ke ahli falak, ini semuanya sudah ditambah sebagai bentuk kehati-hatian. Jadi umpamanya adzan subuh 4 lewat berapa itu? 17. 4 lewat 17. Itu sebetulnya 3 menit yang lalu itu sudah masuk waktu subuh. Cuman kan kita kan tidak bisa ngepaskan persis kan, karena kita tidak berada di tempat yang bisa melihat fajar terbit. Sama ulama falak ditambah, supaya aman tambah 2-3 menit. Jadi pasti fajarnya sudah terbit. Nah, kalau kita patokannya ini berbahaya. Berbahaya. Bukan puasa patokannya ini tidak apa-apa, tapi akhir makan sahur patokannya jangan. Itulah makanya ada wis gak ketak 5 menit, 10 menit sebelum adzan kita berhenti supaya puasanya aman. Ustaz, katanya kan ada hadis Nabi, kata Nabi kalau kamu dengar bila
Yang pertama itu Sayyidina Bilal, adzannya waktu tahajud. Dia adzan untuk kasih tahu orang, ini loh kalau mau tahajud waktunya sekarang, jadi belum subuh ini. Makanya kata Nabi, kalau kamu dengar adzannya Bilal, kamu lagi makan, makan aja. Kenapa? Karena Bilal adzan sebelum masuk waktu subuh. Tapi katanya Nabi, kalau kamu dengar adzannya Ibnu Ummi Maktum, ini muadzinnya Nabi juga, ini udah masuk waktu subuh. Ya, jadi kita harus bukan terus kita tahunya muadzinnya Nabi Bilal, tidak ya, banyak muadzinnya Nabi, di antaranya Ibnu Ummi Maktum. Bilal itu adzannya di tengah malam, waktu-waktu sahur, waktu-waktu tahajud. Ibnu Ummi Maktum baru adzan